Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang knowledge management catalyst for innovation within organization qualitative study dari Rodney McAdams. Nah, secara garis besar, artikel ini membahas tentang inovasi pada organisasi dan bagaimana inovasi itu dibangun berdasarkan knowledge management. Fokus dari artikel ini adalah pada peran knowledge management dalam mempertahankan dan meningkatkan inovasi dalam organisasi. Secara khusus, artikel ini berupaya untuk membangun knowledge management model dan atau model manajemen pengetahuan di mana prinsip-prinsip inovasi dapat digabungkan. Next. Nah, kemudian inovasi itu menjadi sebuah kebutuhan dalam organisasi, dikarenakan semakin ketatnya persaingan dan adanya tekanan dari pasar global. Pitt dan kawan-kawan pada 1997 menunjukkan bahwa organisasi yang menggunakan inovasi untuk membedakan produk mereka rata-rata 2 kali lebih menguntungkan daripada organisasi lain. Ada 3 kategori besar dari inovasi yang teridentifikasi dalam literatur. Yang pertama adalah manajemen inovatif strategis untuk membantu organisasi dalam menghadapi tantangan dari lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah manajemen of innovative change initiative. Kemudian yang ketiga adalah inovasi melalui penciptaan dan penerapan pengetahuan. Pada artikel ini akan menyelidiki atau mengidentifikasi kategori ketiga dari inovasi tersebut, yaitu bagaimana inovasi berhubungan dengan pengetahuan. Nah, tujuan dari makalah ini adalah untuk menyelidiki kemungkinan penggunaan manajemen pengetahuan dalam organisasi sebagai katalis atau pendorong untuk meningkatkan inovasi dan daya saing perusahaan. Kemudian, Knowledge Management and Innovation. Quintas et al. 1997 menyatakan bahwa manajemen pengetahuan dalam proses pengelolaan pengetahuan secara kritis untuk memenuhi kebutuhan yang ada, untuk mengeksploitasi pengetahuan yang ada, dan untuk mengembangkan peluang baru. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pengetahuan berpotensi menjadi katalisator untuk inovasi dalam organisasi. Nah, dalam model knowledge management terdiri dari 3 kategori, yaitu intellectual capital models, knowledge category models, dan social construction models. Model yang dipilih dalam penelitian ini adalah versi modifikasi dari model Demarest, yaitu yang dipandang lebih holistik daripada 2 model yang lain. Model yang ditunjukkan pada gambar tersebut pada dasarnya terdiri dari knowledge management yang sangat rekursif yang melibatkan 4 bidang utama dari pengetahuan. Nah, yang pertama adalah ada bidang knowledge construction, di mana konstruksi tidak terbatas pada input ilmiah, tetapi mencakup konstruksi sosial dari pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan yang dibangun diwujudkan dalam organisasi melalui proses pertukaran sosial atau social interchange. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan yang tersebarkan ke seluruh organisasi. Dan yang keempat, penggunaan atau manfaat knowledge management. Nah, di sini knowledge management itu mempertimbangkan manfaat emansipasi bisnis dan karyawan, sehingga mengakibatkan tidak ada rute atau jalur khusus pengetahuan di sekitar 4 area utama, melainkan dinamika yang sangat rekursif yang dihasilkan. Kemudian kontribusi pandangan knowledge management ini terhadap pengembangan inovasi berdasarkan 4 bidang utama tadi yang ditunjukkan dalam model adalah yang pertama, knowledge construction and innovation. Bisa di next. Nah, knowledge construction mencakup penciptaan dan pengenalan pengetahuan yang dibangun secara sosial serta yang bersifat ilmiah. Organisasi yang menggunakan pendekatan inovatif ini dikarenakan memungkinkan jenis pengetahuan baru untuk dikenalkan dan diterapkan di seluruh organisasi. Nonaka and Takuchi 1995 dan Boisset 1989 melihat inovative recognition and penggunaan pengetahuan berasal dari interaksi sosial, di mana karyawan dipandang aktif membangun pengetahuan. Hal ini dianggap sebagai input utama untuk menghasilkan inovasi dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, interaksi antar karyawan dapat dilihat sebagai penciptaan pengetahuan. Kemudian Nonaka and Takuchi menggambarkan inovasi ini sebagai boundary spanning knowledge construction, di mana
Dengan menerima pengetahuan yang dibangun secara sosial, maka organisasi tidak terbatas pada pengetahuan yang dihasilkan oleh manajemen, akan tetapi dapat memperoleh pengetahuan dari semua tingkatan, baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Dengan demikian, knowledge construction dipandang sebagai pintu gerbang utama menuju inovasi dalam sebuah organisasi. Baiklah, untuk model selanjutnya yaitu the embodiment and innovation. Jika organisasi dapat memastikan proses inovasi dimulai dengan konstruksi new knowledge, maka pengetahuan tersebut harus diwujudkan dalam organisasi. Perwujudan pengetahuan baru akan memungkinkan inovasi menjadi bagian penting dari organisasi. Menurut Heblund dan Nonaka pada tahun 1993, upaya untuk mewujudkan pengetahuan baru harus mengarah pada struktur organisasi yang inovatif. Struktur organisasi yang inovatif tidak hanya cukup untuk perwujudan pengetahuan baru. Harus ada perkembangan inovatif yang bersamaan dalam peran orang-orang yang ada di dalam organisasi. Menurut Peters, tahun 1992 menyatakan bahwa karyawan harus dianggap sebagai brokers of knowledge daripada hanya berorientasi pada tugas. Zuboff 1988 menggambarkan karyawan seperti knowledge workers, yang dimana karyawan ini memiliki pengetahuan. Jika knowledge workers ini ingin berkembang dan memajukan proses inovasi dengan mewujudkan pengetahuan baru dalam organisasi, maka budaya organisasi harus dibenahi. Budaya tersebut adalah openness, learning, and collaboration. Knowledge workers juga meningkatkan inovasi dengan mengubah tacit knowledge menjadi explicit knowledge, dan dengan meneruskan pengetahuan yang tadinya hanya diketahui oleh knowledge workers tersebut, lalu dibagikan kepada orang lain. Menurut Nonaka dan Takeuchi tahun 1995 dan Heblund tahun 1994. Untuk mendorong proses embodiment knowledge ini, beberapa organisasi mendorong rotasi pekerjaan dan mengirim karyawan untuk bekerja di berbagai bagian organisasi. Selain itu, beberapa organisasi, misalnya 3M dan Caterpillar, menyisihkan periode waktu tertentu setiap minggu di mana karyawan dapat mengembangkan ide inovatif mereka sendiri di dalam tim kecil. Singkatnya, knowledge embodiment dapat dibangun di atas konstruksi pengetahuan baru dan memungkinkan proses inovasi untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam organisasi. Selanjutnya, knowledge dissemination and innovation. Inovasi tidak hanya mencakup construction dan embodiment of new knowledge, tetapi juga dissemination pengetahuan baru yang terbukti ke seluruh organisasi dan sekitarnya, termasuk pelanggan dan pemasok, menurut Demarest tahun 1997. Dan menurut Peters, tahun 1992 menekankan peran struktur organisasi dalam dissemination pengetahuan baru yang mengarah pada inovasi. Dia melihat jaringan pembelajaran atau struktur tipe spider's web sebagai kemampuan untuk dissemination pengetahuan baru dengan cepat yang akan mengarah pada knowledge embodiment yang meningkat dalam bentuk produk dan pelayanan baru di seluruh organisasi. Knowledge workers memiliki peran kunci dalam mencapai peningkatan inovasi melalui knowledge dissemination. Saat interaksi dengan pelanggan dan pemasok meningkat, knowledge workers akan menyebarkan dan mewujudkan pengetahuan baru jauh melampaui batas-batas organisasi yang mengarah pada peningkatan kemitraan dan aliansi inovatif. Jadi, jika organisasi ingin menerapkan inovasi secara efektif, mereka harus memastikan bahwa pengetahuan baru yang telah diwujudkan secara efektif juga harus disebarluaskan ke seluruh organisasi jika proses cashless innovation menjadi efektif. Pada bagian selanjutnya membahas terkait dengan knowledge use, benefit, and innovation. Nah, dalam suatu organisasi yang terkenal inovatif, biasanya dia memiliki sistem manajemen pengetahuan yang efektif, yaitu adanya knowledge construction, knowledge embodiment, dan juga knowledge dissemination. Nah, dalam hal ini, pada artikel ini dicontohkan bahwasanya perusahaan 3M ini merupakan salah satu perusahaan yang paling inovatif di dunia, dan dia melihat manajemen pengetahuan yang efektif sebagai cara untuk mencapai tujuan ini. Selain itu, dengan adanya inovasi yang dihasilkan dari manajemen pengetahuan yang efektif ini, di sini ada peluang terkait dengan keuntungan bisnis dan juga emansipasi karyawan.
di mana manfaat bisnis dari peningkatan pertumbuhan melalui produk dan layanan baru yang inovatif ini dapat diparalelkan dengan peningkatan yang bersamaan dalam hal kreativitas dan juga pemberdayaan karyawan itu sendiri. Dicontohkan dalam artikel ini, misalnya Caterpillar, dia memungkinkan karyawannya untuk menghabiskan 10% dari waktu mereka untuk mengembangkan ide mereka sendiri dalam sebuah tim kecil. Pada bagian selanjutnya, membahas mengenai research methodology dan for the current study. Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan dan menyelidiki manajemen pengetahuan dan inovasi, di mana penelitian kualitatif ini dilakukan yang pertama dengan menggunakan kuesioner untuk mensurvei ruang lingkup dari knowledge management dalam kaitannya dengan tren utama tersebut. Kemudian, peneliti melakukan suatu workshop, partisipatif workshop, di mana data survei yang menunjukkan siapa yang bersedia mengikuti workshop berdasarkan tingkat keterlibatan mereka dalam suatu organisasi yang berkaitan dengan manajemen pengetahuan. Di mana pada bagian ini peneliti memiliki tujuan untuk membangun teori secara induktif dengan menggunakan graded theory. Dalam pendekatan yang mendasarinya ini, workshop yang dilakukan ini merupakan workshop konstruksionis sosial yang mana melibatkan manajer dari organisasi yang terlibat dalam manajemen pengetahuan. Di mana kelompok manajer ini menegosiasikan atau mereka berdiskusi terkait dengan makna dalam kaitannya dengan suatu topik yang dalam hal ini manajemen pengetahuan dan inovasi. Kemudian, secara total dari 5 lokakarya yang dijalankan ini mewakili 25 organisasi yang berbeda dari seluruh sektor. Baik, terus selanjutnya adalah workshop findings. Yang pertama adalah knowledge construction and innovation. Seluruh area dari konstruksi pengetahuan adalah beranak pada inovasi, yaitu bahwa pengetahuan baru yang diciptakan dapat digabungkan dengan organisasi. Kemudian bagaimana seperti itu, ini ditandakan dari partisipan yang mengatakan kami bekerja di dalam bidang kreativitas di sini. Di sini adalah diskusi workshop pada konstruksi pengetahuan daripada sekedar mendiskusikan pengetahuan belaka. Jadi lebih memanfaatkan knowledge yang sudah ada untuk membuat perkembangan yang lebih masif. Pengenalan tersebut dihubungkan dengan kebutuhan untuk tanggung jawab personal untuk menciptakan pengetahuan yang baru. Jadi lebih kepada bagaimana dapat memberikan kontribusi dari perspektif masing-masing individu yang ada di dalam suatu organisasi. Sumber daya potensial untuk inovasi adalah adanya aset potensial yang mungkin belum dinilai oleh organisasi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengenai knowledge construction. Yang kedua adalah mengenai knowledge embodiment dan innovation. Mengapa perwujudan dari pengetahuan itu penting? Seseorang dapat mengambil pengetahuan dari organisasi untuk melakukan sesuatu yang lebih kreatif darinya. Kemudian seseorang akan menciptakannya dari pengalaman, penglihatan, kontak, dan lain sebagainya. Perwujudan pengetahuan dapat terlihat dari struktur organisasi yang terbuka, kemudian struktur dialog yang berdasarkan bukan hanya top down gitu. Kemudian bagaimana dapat terwujud? Yang pertama adalah melalui keterbukaan. Keterbukaan yang bagaimana? Seperti memasukkan masukan akan ide-ide mengenai pengetahuan dan inovasi. Kemudian juga ada mengenai Mr. Bottom up and top down. Jadi juga mempertimbangkan pula dari bawahan atau employee. Kemudian yang ketiga adalah mengenai kebudayaan yang partisipatif. Jadi menganggap kesalahan adalah bagian dari proses inovasi. Kemudian untuk yang keempat adalah kepercayaan, jadi tidak saling menyalahkan dalam konteks budaya dan lebih mengakui pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh individu. Kemudian hal tersebut nanti akan menciptakan inovasi di dalam organisasi. Kemudian untuk workshop findings yang ketiga adalah knowledge dissemination and innovation.
Jadi apabila pengetahuan dikonstruksi dan diwujudkan dari dalam organisasi, maka akan mendorong untuk meningkatkan inovasi. Kemudian selanjutnya inovasi yang berbasiskan pengetahuan harus disebarkan atau didiseminasikan lintas organisasi. Itu sesuai dengan perkataan Demarest pada tahun 1997 terkait penelitiannya. Kemudian pekerjaan dengan pengetahuan yang diberdaya atau knowledge worker adalah mereka yang dapat bersosialisasi atau meluaskan jaringan melalui organisasi sebagai vitalnya untuk mendiseminasikan inovasi dalam bentuk pengetahuan melalui organisasi-organisasi. Kemudian masalah apa saja mengenai diseminasi? Yang pertama adalah pengetahuan yang belum ditransfer, di-pick up atau diterima. Kedua juga ada sindrom tidak menemukan. Nah, sebenarnya pengetahuan sudah ada, tapi masih ada saja sindrom yang demikian, seperti sindrom belum menemukan inovasi, begitu. Nah, di sini penting karena dapat dicari sehingga menjadi pengetahuan yang lebih bernilai dari dalam perusahaan. Jadi di sini kolaborasi dianggap penting sebenarnya karena sebenarnya pengetahuan itu sudah ada. Kemudian untuk workshop finding selanjutnya yaitu adalah knowledge use atau benefit and innovation. Benefit or use dapat mencakup peningkatan efisiensi suatu bisnis, itu menurut Peter tahun 92, dan merupakan sebuah kunci untuk meningkatkan efisiensi menurut Leonardo tahun 97. Pengetahuan dapat membimbing kepada sebuah inovasi sebagai jalan baru dalam melihat sesuatu dan memberikan berbagai asumsi pertanyaan. Dalam hal ini, use ataupun benefit dapat menciptakan suatu kekuatan yang memotivasi dalam pembentukan sebuah kepercayaan dan loyalitas pada perusahaan, sehingga membentuk rasa percaya diri pada pekerja, yang mana hal inilah badan utama untuk membentuk sebuah inovasi. Selanjutnya, development of knowledge management and innovation model. Pada tabel pertama itu dijelaskan secara implisit mengenai gambar ini, dan sekarang akan dijelaskan secara eksplisit mengenai tabel ini. Knowledge construction sebagai penggerak inovasi itu dapat menciptakan pengetahuan baru, pengetahuan sosial dan sains. Terus dapat menyadarkan adanya source pengetahuan yang beragam. Terus adanya interaksi pekerja yang menghasilkan pengetahuan, di setiap level dalam organisasi. Terus adanya pengetahuan yang mencakup berbagai batasan. Dan juga knowledge construction juga dapat menjadi gerbang pada sebuah inovasi. Selanjutnya, ada knowledge embodiment sebagai penggerak inovasi, yang merupakan sebuah kebutuhan terhadap perwujudan atau manifestasi dari knowledge construction, dan dapat membantu struktur organisasi dalam mempelajari network. Dapat pula menerima berbagai budaya di dalam organisasi. Dapat juga menjadi peran bagi karyawan yang memiliki pengetahuan untuk merubah dan menjelaskan secara eksplisit tacit knowledge yang mereka miliki kepada karyawan lainnya. Selanjutnya, ada knowledge dissemination sebagai penggerak inovasi, yaitu kebutuhan terhadap penyebaran pengetahuan yang terkonstruk pada setiap individu karyawan. Terus karyawan dapat menyebarkan pemahaman secara sistematis pada knowledge management system kepada konsumen dan pada supplier. Terus juga dapat menjadi peran bagi karyawan dalam menyampaikan pengetahuannya kepada network di dalam organisasi. Selanjutnya, ada knowledge use atau benefits sebagai penggerak inovasi, yang mana itu merupakan pengetahuan efektif dalam suatu sistem dan juga pengembangan terhadap yang mana dapat mengembangkan produk dan jasa baru di dalam organisasi, juga dapat menjadi benefit bagi bisnis dan karyawan. Selanjutnya, pada artikel ini memiliki kesimpulan di mana literatur yang telah disebutkan oleh presentator sebelumnya itu menunjukkan adanya hubungan nyata antara pengetahuan baru atau knowledge management terhadap inovasi yang dapat meningkatkan kinerja bisnis dan kepuasan kerja, sehingga berdampak pada peningkatan inovasi produk dan jasa.
Terus penelitian ini juga dapat menghadirkan berbagai kemungkinan pengetahuan baru dan inovasi bagi budaya organisasi secara lebih luas dalam menciptakan sumber daya baru atau new search. Nah, dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran. Yang pertama, dapat menentukan dinamika dari model yang telah disebutkan di atas, yang telah digambarkan, dapat menjelaskan dinamika dari model yang telah digambarkan di atas. Terus yang kedua, dapat menggunakan model baru dalam penelitian dan dikembangkan model tersebut untuk membedakan sektor dan size di dalam suatu organisasi. Terus analisis juga dapat digunakan. Analisis yang digunakan bisa juga menggunakan pendekatan secara umum atau generic approach. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys. Udah. 22 Record. menit.